Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya bahas secara detail gimana nanti saya rasa PP akan menjadikan naik gila-gilaan di tahun 2025 ini. Saya rasa pemenangnya adalah PP. Dengan holder yang meningkat, dengan investor yang bertambah, volume terbesar juga akan saya bahas semua di sini nanti. Secara fundamental akan saya gali itu yang membuat PP itu akan terbang, kawan-kawan. Langsung saja. Namun demikian saya nggak lupa ingatkan untuk kalian, dalam bermain kripto berisiko tinggi, harus banyak-banyak belajar. Risiko ditanggung masing-masing, bisa cuan mendadak ataupun hancur mendadak. Tapi saat ini sampai akhir tahun saya yakin posisinya akan naik terus untuk kripto. Jikalau nanti ada penurunan baik BTC ataupun di PP, itu gunakan kesempatan kalian untuk masuk karena arah tetap akan ke atas. Di situ ada James Win yang pasang leverage tinggi sampai 19 juta US dollar posisi leverage untuk di PP. Ini yang biasanya merusak market, tetap tentunya akan dimakan dulu sama bandar, biasanya seperti itu, di squeeze ke bawah ya. Langsung kita lihat PP market capnya sudah 87,4 triliun, sangat menarik. Dengan holdernya sudah pemegangnya sudah 464 ribu lebih ya. Jadi holdernya meningkat terus. Jadi yang lebih penting, holder itu bukan berarti ada koin lain yang holdernya lebih tinggi, tapi kita lihat di bandingkan juga dengan kapitalisasinya. Kalau holdernya banyak tapi kapitalisasinya kecil, artinya holder EC semua masuk 10.000, 20.000, 50.000. Contoh, maaf, bukan mencela koin lain. Contoh yang Baby Doge umpamanya, holdernya di atas 1 juta, akan tetapi market capnya masih receh sekali. Itu orang semua menghayal, berharap dengan membeli gocap cepet dapat miliaran koin akan sampai 1 rupiah. Itu menurut saya mimpi, nggak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus detail, lengkap, komplit dari fundamen, dari sisi manapun harus kita pelajari, harus kita hitung matematikanya supaya nanti hitungannya tepat. Holdernya banyak, market capnya kecil ya parah itu ya. Jadi itu menurut saya. Kita akan langsung saja dulu sebelum TA untuk berita-berita yang perlu kalian ketahui. Ini adalah fakta perdagangan PP melonjak, Shiba hadapi tekanan meme to utility ya. Jadi saya sampaikan di sini apa adanya, yang pahit ya pahit, yang manis ya manis, tidak mengada-ngada. Volume PP inilah yang akan membuat PP ini meledak. Saya rasa the next Doge dan Shiba akan terulang lagi sejarah ada di PP, yang mana sudah banyak tercetak miliarder baru yang ikut saya dari tahun 2023. Ini belum puncak ya, belum naik jutaan persen seperti Shiba. Paling-paling lagi naik 100.000% pun belum ada. Saya rasakan mendongkrak harga yang lebih tinggi lagi. Dan sudah saya sampaikan, Charles Hoskinson itu orang yang selalu konsisten memberikan info bahwa BTC nanti akan 250.000 dolar di tahun 2025 ini, di akhir tahun, berarti 3 miliar lebih. Saya rasa PP juga 1 rupiah akan mudah lah ya. Volume PP 6 kali lebih banyak daripada Shiba, gila. Jadi 6 kali lipat volumenya PP dibanding Shiba. Ini fakta ya kawan ya, bukan menjelek-jelekkan koin lain ya. Volume PP 6 kali lebih banyak daripada Shiba karena pedagang baru mencari keuntungan pasar meme yang cepat. Shiba menambah manfaat nyata tetapi harganya tetap datar dan beberapa pemegang sekarang merasa kurang bersemangat ya. Ini saya membaca artikel di sini, bukan fatboot ya. Perdagangan paus menggerakkan PP dengan cepat, sementara Shiba tetap stabil dengan lebih sedikit perubahan harga harian. PP memimpin dalam aktivitas perdagangan harian, mencatatkan volume 24 jam sebesar 1,85 miliar US dollar, hampir 6 kali lipat volume Shiba Inu. Wah,
yang mencapai volume SIBA yang mencapai 329 juta US dollar saja, kalah dengan PP yang 1,85 miliar US dollar ya. Wah, luar biasa, betul-betul luar biasa ya. Itu mengenai volume besarnya ada di PP ya. Momentum bergerak menuju PP. Wah, mantap. Antusiasme retail telah beralih ke PP sejak peluncuran yang eksplosif pada April 2023. Yang masuk ikut saya Mas Bro April, wah cuannya luar biasa tahun 2023. Koin bertema katak ini melonjak lebih dari 10.000% dalam beberapa bulan. Jadi belum sampai ratusan ribu persen, masih kesempatan cuan jadi miliarder masih terbuka kawan ya. Jadi menarik minat para pedagang dengan daya tarik meme. Wah mantap, itu mengenai SIBA ya. Nah, mengenai SIBA itu lebih tinggi volumenya PP ya. Ini yang sangat kurang beres menurut saya ini nih. PP ini bagus, yang kurang beres tadi nanti si James Win ini yang lagi spekulasi banyak sekali masuk leprek di PP dan PTC. Koin PP melonjak popularitasnya seiring meningkatnya jumlah investor. Jumlah investor PP Coin mendekati tonggak penting menunjukkan minat yang semakin meningkat. Pertumbuhan investor yang pesat menunjukkan peningkatannya kepercayaan terhadap posisi pasar PP Coin. Wah, tindakan pemegang koin untuk memengaruhi dinamika pasar dan strategi investor. Pokoknya gila, besar sekali ya, luar biasa. Pada tahun 2024, pasar mata uang kripto mengalami peningkatan yang signifikan yang menyebabkan peningkatan jumlah investor PP Coin. Yang mengesankan, data terbaru menunjukkan bahwa jumlah alamat yang memiliki PP Coin mendekati 500.000 juta, menunjukkan minat yang semakin besar di kalangan investor. Diakui sebagai token meme terpopuler ketiga di pasar. Permintaan dan popularitas PP Coin yang berkelanjutan terus meningkat. Ya mantap tentunya kawan, sudah tidak bisa diragukan lagi. Ini kesempatan si James Win ini. James Win ini kurang ajar bener ini, dia lagi pasang taruhan ya. James Win kembali ke pasar Bitcoin dan taruhan PP long dan berani sebesar 19 juta US dollar. Ini orangnya ini kalau nanti dimakan bandar, ini yang mempengaruhi PP nggak terbang cepat. Ini sebetulnya PP investornya tambah, kemudian volume 6 kali lipat dibanding SIBA ya, artinya akan terbang. Tapi kan di sini ada yang mengendalikan bandar. Bandar nggak mau bayarin si James Win ini nanti kalau ada turun di squeeze ke bawah, kalian kesempatan untuk masuk paling-paling sebentar saja untuk ngambil likuidasi daripada si James Win ya. Ini mengambil leverage sampai 19 juta US dollar, lumayan kawan, hati-hati. Si James Win ini senangnya begitu. Tenang ya, luar biasa. Kita juga lihat gimana di sini di exchange lokal. Sebentar, agak lemot dikit, mohon maaf, agak lemot. Wah payah tuh, ini aja lah ya. Ini untuk di 3D nya ini sudah muncul yang hijau di sini. Ini hijau itu baru ekor ya, ini hijau baru ekor di sini. Ini di bulan September. Berarti kalau biasanya kan turun di hijau ekor, biasanya turun di hijau ya. Tapi setelah ekornya setelah di atas ini kawan, sudah di atas ini. Jadi perkiraan akan naik ke sini. Ini akan nembus ke atas terus, ini akan jebol ke sini, kemudian koreksi, ada perosotan TK, kemudian akan ke sana. Setelah ke sana jauh ATH baru akan turun, biasanya di hijau ya, di hijau ini. Jadi antaranya masih lama, September, mungkin September, tapi ini TA hanya 30% kebenarannya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun pam terus. Yang namanya TA itu kadang-kadang di sini nih hijaunya berubah ke atas ke sana. Jadi
koreksi turun di awan ini, kemudian di sini ada termasuk yang ini menahan sebagai supportnya, kemudian mental lagi ke atas. Kita lihat di satu daily-nya ya, begini kan. Jadi ketika turun di hijau seperti ini, turun di hijau seperti ini kan baru ekor toh, merahnya kan di bawah banget. Ini kan merah, naik kan di merah. Ini udah menggunting ya, arahnya merah. Ini kalau turun ya sampai support sini, kemudian ke sana. Ini merah, akan naik terus. ATA baru nanti merah ini kan akan muncul yang hijau. Hijaunya kan arahnya ke atas kayak ini. Hijau ke atas, hijau tinggi banget pokoknya. Baru nanti turunnya setelah ATA baru, saya rasa itu. Dan koreksi sesaat saja, kemudian akan naik lagi pump besarnya nanti di akhir tahun sambil nunggu pemangkasan suku bunga. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi nggak perlu takut kalau berita-berita di PP ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Harganya kalau ini ada koreksi kecil digunakan untuk masuk, saya rasa nggak akan dalam ya, waktunya bull ya. Jadi ini sangat menarik, ini sangat menembus. Ini kayak awan yang tadi saya bikin ini kan, PP telah menembus di atas garis tren menurun dan kembali memasuki awan harian. Jadi jika ETH mempertahankan tren naik yang moderat, PP berpotensi berlipat ganda dalam beberapa minggu mendatang. Saya rasa kalau ETH-nya bertahan akan terbang mengikut, karena ini koin anak mas ETH. Saya yakin kalau ETH akan 100 juta akan masuk. Bahkan saya udah gembar-gemborkan dari harga 26 juta, harga 40 juta. Sekarang kalau yang punya 10 ETH, orang-orang besar yang duitnya banyak, gampang banget 10 ETH masuk di 40 juta, sekarang 50 juta, 100 juta itu gampang itu. Ya mau cari ngepet di mana? Karena nanti akan seperti ini nih. Akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Ini ATH barunya di sini, koreksi. Ya, FOMO lagi, yang sudah jual masuk lagi, yang belum tahu PP jadi tahu, yang sudah nambah, yang sudah punya nambah lagi, akan terjadi seperti ini ya, paling tidak Rp1 lebih ya. Tapi PP ini bisa jadi besar kawan, ada GZ Binance, ada substansi yang lebih gila. Enggak, dia itu bukan orang kecil ataupun pengangguran. Si GZ masuk meme coin sepanjang sejarah, baru sekarang ini buat apa? Saya rasa akan mengulang sejarah BTC di satu dekade yang akan datang. PP akan jadi besar, saya rasakan ke situ ya. Kita tinggal, ini koin brilian, menurut saya sangat brilian ya. Semua memberitakan PP sangat ramai sekali, jadi jangan takut ya, volumenya aja lebih besar daripada SIBA. Ini yang si James Win ini senangnya begini nih, leprek sampai 200 kali. Siapa yang mau bayar 200 kali lipat? Gila. Ini si Win ini pasang posisi long, wah gila. Makanya kalau ada bantingan gini, kalian nggak usah takut waktunya nambah, karena market bukan pemain spot saja. Ada yang main judi leprek gini sampai 200 kali lipat, mau apa? Banten mau bayar, nggak mau, pasti akan dibanting ke bawah ya. Pokoknya udah PP ini beri sinyal breakout saat Ethereum bertahan di level support. PP membentuk cup and handle bullish didukung oleh sinyal pembeli DMI yang kuat. Minyak terhadap paus, aktivitas on-chain meningkat, sekarang 464.000 pemegang udah ya. Ya karena termasuk ini adalah koinnya ETH ya, anak mas ETH. Tetap semangat, tetap yakin kawan, di PP nggak akan kemana-mana. Paling nomor satu menurut saya. Mungkin itu aja, tunggu sampai akhir tahun puncaknya. Tetap yakin, bersabar ya, jangan lihat naik turunnya harga, jangan kena manipulasi harga. Turun sebentar, turun sebentar, naik lagi. Karena dalam bull market juga bukan sehari dua hari, naiknya sampai 1 bulan. Umpamanya naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik turun. Dan ketika turun nggak akan ke harga dasar lagi, nanti setelah usai bull market baru dibanting ke bawah. Mungkin itu aja, tetap kalian dior, riset sendiri, mandi sendiri ya. Yang namanya kripto sangat volatil, berisiko tinggi, semua tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan sebatas info yang saya tahu
Ya, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.